Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Jenvia selaku dosen pengampu mata kuliah ekologi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir ekologi dari kelompok 4. Dengan anggota kelompok, Lucy Arila Maharani, Mutia Ayuning Rizky, Naila Afra Amatullah, Naila Zafira, dan Syifa Salsabila Azhara. Untuk topik yang kami ambil yaitu dengan judul Dampak Pembuangan Limbah Pabrik Tekstil terhadap Pengelolaan Sungai Citarum. Lalu untuk pendahuluannya, yaitu Sungai Citarum adalah salah satu sungai di wilayah Provinsi Jawa Barat yang memiliki peran vital bagi kehidupan masyarakat di sekitarnya, karena menjadi sumber utama air bagi lebih dari 30 juta orang. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, kualitas air Sungai Citarum mengalami penurunan, yang disebabkan oleh pencemaran limbah industri pabrik tekstil yang mengeluarkan limbah cair dengan kandungan bahan kimia berbahaya dan zat lain yang dapat merusak ekosistem sungai. Limbah ini mempengaruhi kelestarian lingkungan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Artikel yang kami susun bertujuan untuk menggali lebih dalam sejauh mana pencemaran limbah pada Sungai Citarum mempengaruhi kondisi ekologi sungai dan kondisi sosial ekonomi pada masyarakat serta upaya-upaya yang bisa dilakukan. Kami berharap artikel yang kami susun ini dapat memberikan wawasan lebih jelas dan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, industri, serta masyarakat dalam menjaga pengelolaan sumber daya alam ini. Selanjutnya adalah metodologi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada metodologi. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif, untuk mengkaji dampak pembuangan limbah pabrik tekstil terhadap pengelolaan Sungai Citarum. Pengumpulan data dilakukan melalui pengukuran kualitas air di beberapa titik sepanjang sungai untuk menganalisis parameter BOD, COD, pH, kandungan logam berat, dan kekeruhan air. Data kualitas air dianalisis secara statistik, deskriptif, dan uji perbedaan untuk mengetahui variasi kualitas air di berbagai lokasi. Wawancara mendalam dengan masyarakat, pengelolaan pabrik tekstil, dan pejabat pemerintah digunakan untuk menggali persepsi dampak limbah terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat, yang dianalisis menggunakan analisis tematik. Observasi lapangan dilakukan untuk mendokumentasi kondisi fisik sungai dan aktivitas masyarakat di sekitarnya. Data sekunder seperti dokumen resmi dan kebijakan terkait dianalisis dengan pendekatan analisis ini untuk menilai efektivitas regulasi pengelolaan limbah dan kualitas air. Triangulisi data diterapkan untuk memastikan validitas temuan dengan membandingkan hasil dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Metode ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai dampak pembuangan limbah pabrik tekstil terhadap Sungai Citarum. Selanjutnya yaitu hasil analisis. Hasil analisis yang dapat kelompok kami temukan yaitu yang pertama ada kerusakan ekosistem akibat limbah pabrik tekstil menjadi salah satu masalah utama dalam pengelolaan Sungai Citarum. Limbah ini mengandung bahan kimia berbahaya seperti pewarna sintetis, logam berat, dan juga zat organik yang sulit terurai. Dari limbah pabrik tekstil ini juga memiliki akibat kerusakan ekosistem yang terjadi, yaitu diantaranya yang pertama ada penurunan keanekaragaman hayati, yang kedua gangguan rantai makanan, dan yang ketiga yaitu habitat terdegradasi. Lalu yang kedua terdapat penurunan kualitas air. Limbah industri meningkatkan biological oxygen demand atau BOD dan chemisal oxygen demand atau COD, yaitu mengurangi kadar oksigen terlarut yang penting bagi kehidupan akuatik. Itu yang pertama ada penurunan kadar oksigen terlarut, terus yang kedua ada eutrofikasi, lalu kematian massal biota air, dan perubahan ekosistem serta limbah tekstil yang mengandung berbagai zat organik yang sulit terurai. Next. Yang ketiga yaitu ada kerugian sosial ekonomi. Pencemaran sungai mengganggu mata pencaharian masyarakat, nelayan, dan petani, serta meningkatkan biaya pengolahan air untuk kebutuhan domestik dan juga industri.
Yaitu yang pertama ada kerugian di sektor perikanan, yang kedua ada penurunan kualitas hasil tangkapan, ketiga kerugian sektor pertanian, keempat kenaikan biaya pengelolaan air, kelima kerugian sektor pariwisata, dan yang terakhir yaitu dampak sosial lainnya. Selanjutnya ada kurangnya penegakan hukum. Banyak pabrik tekstil yang membuang limbah dari Sungai Citarum tanpa pengelolaan memadai akibat lemahnya pengawasan dan implementasi regulasi. Itu yang pertama disebabkan ada impunitas bagi pelaku, kurangnya deterrent efek, ketiga korupsi, dan yang terakhir ketidakpercayaan masyarakat. Terakhir yaitu keterbatasan infrastruktur. Tidak semua pabrik memiliki fasilitas pengelolaan limbah yang sesuai, baik karena alasan dana, kesadaran, maupun akses terhadap teknologi. Yang pertama itu yaitu keterbatasan dana, kedua minim insentif pemerintah, ketiga rendahnya kesadaran lingkungan, keempat akses terbatas terhadap teknologi, dan yang terakhir kapasitas IPAL bersama yang memadai, yang tidak memadai. Selanjutnya ada strategi pengelolaan. Jadi untuk pengelolaan yang diperlukan strategi yang terintegrasi dengan penggunaan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL, di mana sistem atau fasilitas yang dirancang untuk mengolah air limbah. Tujuannya itu untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan memastikan air limbah yang dibuang memenuhi standar kualitas lingkungan yang ditetapkan. Untuk strategi pengelolaan itu ada langkah-langkah dalam menerapkan IPAL. Yang pertama itu pengelolaan di sumber atau on-site management. Yang pertama itu ada pembangunan IPAL mandiri. Jadi setiap pabrik tekstil diwajibkan untuk memiliki IPAL sendiri yang mampu mengolah limbah hingga memenuhi standar baku mutu air limbah. Yang kedua itu ada pre-treatment limbah, di mana limbah organik dan anorganik perlu dipisahkan sebelum masuk ke IPAL untuk memudahkan proses pengolahan. Yang ketiga itu ada pemantauan berkala, di mana pemeriksaan rutin terhadap parameter limbah. Selanjutnya yang keempat ada penggunaan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan ini dapat dijadikan sebagai langkah strategis seperti membran bioreaktor atau MBR untuk meningkatkan efisiensi pengolahan limbah. Selanjutnya ada pengelolaan terpusat atau centralized IPL. Itu yang pertama ada IPL komunal dan kapasitas optimal. Selanjutnya ada pengawasan dan regulasi. Yang pertama itu ada sanksi tegas, audit lingkungan yang berkala, dan insentif untuk industri hijau. Selanjutnya untuk langkah IPL ini ada restorasi Sungai Citarum, di mana yang pertama itu program Citarum Harum. Itu upaya pengelolaan limbah harus selaras dengan program Citarum Harum itu, termasuk penghijauan bantaran sungai dan pengendalian sedimentasi. Yang kedua itu pada restorasi Sungai Citarum ada bioremediasi dan aerasi. Dan yang ketiga ada penyuluhan dan edukasi, di mana masyarakat itu harus ikut terlibat dalam menjaga kebersihan sungai melalui program edukasi dan penyuluhan yang berkesinambungan. Untuk langkah selanjutnya itu ada kerjasama multi pihak, di mana kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Yang dua, pendanaan bersama. Selanjutnya ada pengembangan teknologi dan penelitian. Mana yang pertama itu ada inovasi teknik IPAL, dan yang kedua itu ada pemanfaatan limbah tekstil. Untuk kesimpulannya, Sungai Citarum itu sebagai salah satu sumber daya air utama di Jawa Barat menghadapi ancaman serius dari limbah pabrik tekstil. Limbah berbahaya seperti pewarna sintesis, logam berat, dan bahan organik itu sulit terurai, telah menyebabkan penurunan kualitas air yang signifikan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan meliputi penurunan keanekaragaman hayati, gangguan habitat, dan meningkatnya eutrofikasi. Kondisi ini juga berdampak pada kesehatan masyarakat dengan risiko penyakit seperti gangguan kulit, saraf, hingga kanker akibat paparan bahan kimia berbahaya. Secara sosial ekonomi, pencemaran ini menurunkan produktivitas sektor perikanan dan pertanian, meningkatkan biaya pengolahan air, serta mengurangi potensi pariwisata. Penyebab utama masalah ini itu melemahnya penegakan hukum, keterbatasan infrastruktur pengolahan limbah, dan rendahnya kesadaran pelaku industri.
Sebagai solusi, strategi pengelolaan difokuskan pada pembangunan instalasi pengolahan limbah air atau IPL tadi. Yang terdiri dari mandirian komunal, pengawasan regulasi yang lebih ketat, dan restorasi ekosistem sungai. Inovasi teknologi pengolahan limbah serta edukasi masyarakat juga menjadi kunci penting dalam memastikan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat perlu diterapkan untuk mewujudkan Sungai Citarum yang bersih dan sehat. Sekian untuk presentasi dan penjelasan mengenai proyek akhir dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.